Temani kalian sendiri dan teman saat beraktivitas. 954 dari Jalan Pangeran Antasari, Komplek Perkantoran Bupati Tabalong. Sedang Anda dengarkan 954, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Bu Enda sudah tahu belum minggu depan kelas 3 dan 4 kunjungan kemana? Sampai saat ini belum ada ide Bu Ani. Kira-kira Bu Ani ada referensi tidak? Oh, ada Bu. Bagaimana kalau kita ajak anak-anak ke perpustakaan daerah? Sekarang di sana layanannya lengkap loh Bu. Selain anak-anak bisa membaca buku, di sana juga ada storytelling alias mendongeng. Selain itu ada nonton bareng film-film lokal, wahana berapresiasi, dan Ibu Enda juga perlu tahu di sana juga ada kegiatan Minggu Ceria loh yang diadakan setiap hari Minggu. Wah, anak-anak pasti suka Bu. Segera saya jadwalkan Bu Ani. Saya Hajah Nurhayati, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong, mengajak Anda untuk berkunjung ke perpustakaan. Perpustakaan tidak saja menjadi tempat membaca buku, namun bertransformasi menjadi tempat yang menarik dan tidak ketinggalan zaman. Ayo ke perpustakaan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong. Dari Jalan Pangeran Antasari, Komplek Perkantoran Bupati Tabalong. Sedang Anda dengarkan 954, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Oke, 95,4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong, teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar setia Suara Tabalong dimanapun Anda berada. Senang di siang hari ini menyapa Anda di program Dialog hari ini ya. Seperti biasa, di program Dialog hari ini kami akan menghadirkan narasumber-narasumber tentu saja yang akan membahas apa kira-kira hari ini ya. Jadi silakan saja pantengin mulai sekarang dan sampai 1 jam ke depan ya, kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang akan berbincang membahas sesuatu yang sangat penting tentu saja untuk kita bahas dan untuk kita kulik. Jadi buat Anda yang ingin bergabung nanti silahkan saja bergabung di fanpage Facebook kami di live streaming Facebook Radio Suara Tabalong ya. Mau bertanya atau mau berkeluh kesah ya boleh ya, asal tidak curhat masalah kehidupan saja, oke? Jadi silahkan saja ditulis pertanyaannya nanti setelah menyimak, tentu saja ya, setelah menyimak pembahasan nantinya. Dan jika Anda yang ingin bertanya lewat telepon interaktif silahkan saja di 081348782112 ya. Silahkan, nanti kita akan buka di segmen terakhir ya. Oke, baiklah pendengar dimanapun Anda berada, sudah hadir di studio kami saat ini 2 orang narasumber ya. Tidak tanggung-tanggung kami sudah mengundang 2 orang narasumber yang akan membahas sesuatu ya, karena ini tamu yang wajib datang di setiap tahunnya ya di Radio Suara Tabalong. Sudah terdengar tawa khas beliau ya. Langsung kita sapa Pak Bepom. Aduh. Hampir 1 tahun Pak kita tidak bertemu. Oh iya Kak? Iya dong, Desember kemarin kan terakhir. Oh, iya betul ya. Dan kita harus wajib Pak mengundang, karena biasanya itu momen-momen Bepom datang itu adalah di menjelang hari raya. Oke. Ya, apa itu dagingnya, pengemas apa sih? Bagaimana Parsel. ya. Nah, itulah intinya Bepom itu pasti hal-hal yang demikian gitu. ya. Identiknya gitu, Mbak ya? Identiknya seperti itu, dan ini datang tidak dalam momen hari raya. Betul. Ya, pasti ada momen-momen tertentu ya. Nanti akan kita ulik satu-satu ya, dan juga hadir bersama dengan beliau pada kesempatan siang hari ini adalah Ibu Guru. Wah. Iya. Tumben nih kita kedatangan Ibu Guru, Pak. Oh, ini spesial guru. Spesial. Spesial. Bepom yang ngajak tentu saja ya. Pasti. Pasti ada dalam rangka sesuatu dong ya. Tentunya. Ya. Oke, ada Ibu Nur
Ibu Nur ya manggilnya ya, boleh ya? Biasanya sih dipanggilnya Ibu Ipit ya. Ibu Ipit, oh Ibu iya. Ipit, oh Biasa Ibu dipanggilnya Pipit Ibu ya. Ipit. Oke, baiklah, beliau merupakan guru di SMK Negeri 1 Murung Pudak. Iya, ya, betul mantap sekali. Oke, nanti kita akan berbincang ya Ibu Guru Oke. ya. Pasti Ibu Guru kesini tidak akan mengajar ya Bu ya. Iya. Iya tentu saja. Oke, hari ini pendengar ada tema yang menarik ya diberikan ataupun dibawakan oleh BPOM Lokapom di Kabupaten Tabalong ya. Saat ini sudah di Kabupaten Tabalong. Oke, yaitu adalah advokasi entrepreneurship industri obat dan makanan untuk generasi muda. Advokasi bukan edukasi. Bukan. Nah, advokasi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia asik ya Pak ya. Yes. Advokasi itu pembelaan, membela Pak. Dalam rangka apa nih Pak? BPOM kok advokasi nih Pak? Monggo Pak disampaikan. Ya, jadi kita intinya mendorong, membela hak-hak. Waduh. Nah, gitu kan ya. Yes. Membela hak-hak terutama generasi muda nih. Mereka ada keinginan untuk aktualisasi diri Oke. gitu ya. Kemudian memunculkan insting-insting untuk entrepreneur, mulai sadar sejak dini terkait masa depan Indonesia ini sebenarnya di tangan kita loh. Oke, walaupun agak berat di beban Gen Alpha, Gen Z ya Pak ya. Makanya itu harus kita sejak dini nih kita soundingkan ya. Kita kelitik-kelitik biar mereka mulai Betul. ternyata tidak hanya scrolling, mager-mager gitu kan. Yes. Wake up guys, wake up, bangun. Wake up. Ya, oke, betul sih karena yang generasi kita ini akan menua nanti Pak ya. Kita Mbak, mohon maaf. Oke, kita tidak seangkatan sama ibu mungkin ya. Ya oke, yang penting itu Pak ya, semuanya ada di tangan mereka. Ya. Walaupun misal tidak perlu dalam tanda kutip jadi pengusaha, jadi apapun itu, Ya. berwirausaha pun menjadi salah satu pencaharian ataupun apapun itu Pak ya bagi si Gen Z ataupun si Gen Alpha ini. Ya, betul. Oke. Jadi peran si BPOM ini dalam advokasi entrepreneurship apa sih Pak? Disampaikan deh. Ya, jadi prinsipnya ini masuk ke dalam rangkaian program kami. Namanya program Sapa Nusantara Mbak ya. Sapa Nusantara. Udah pernah dengar belum nih? Baru sekarang Wah, sih. yes. Tapi ada baca-baca Ada kemarin. baca ya, itu memang kita sebarluaskan Oke. terkait sosialisasikan terkait program ini program yang sinergis dengan pemerintah pusat di mana kita kan sudah punya ibu kota baru nih. Betul. Nah, kayak Nusantara nih. Nah, Betul. sementara Tabalong dan sekitarnya kan masuknya area penyangga IKN. Betul. Di mana kita juga nanti diharapkan bisa tumbuh bersama ya masyarakatnya lewat apa? Perekonomiannya maju. Perekonomian bangsa ini sebagian besar dari UMKM dan segala macam, dan yang mempunyai porsi besar dalam UMKM dan perekonomian itu industri obat dan makanan. Oke. Nah, harapannya kita nih dampingin nih UMKM untuk bisa memproduksi produk yang aman, bermutu, berdaya saing. Kemudian untuk menjaga keberlanjutan, kita harus tumbuhkan nih mulai dari bibit-bibitnya ini. Karena saya tidak ngomong 1 tahun, 2 tahun depan ya. Yes. Saya ngomongnya 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kalau kita ngomong 20 tahun yang akan datang, ya anak-anak yang sekarang SMP, SMA. Betul. Nah, mulai sejak dini sudah kita gaungkan ini. Ayo, ini ada sekup perekonomian yang menarik. Yes. Ya kan, di industri obat makanan, wong setiap hari kita juga pakai produk-produk itu. Tanpa disadari pun Iya. menggunakan itu ya Pak ya. Coba cek keranjang. Yes. Ah, itu isinya kalau nggak salah kan itu semua. Masa kita harus check out terus, kapan kita di check outin orang kan? Wah, ya entrepreneurship tadi sih Yes, Pak ya. betul. Oke, baiklah kalau begitu. Baik, menarik sekali Pak ya karena tanpa disadari pun seperti yang disampaikan Bapak tadi bahwa itu hal-hal yang kecil namun kita perlu juga industri obat dan makanan. Betul. Iya. Dan ini juga kenapa di samping kita ini ada Bu Guru. Pipit ya. Nah, itu jadi sekaligus saya promosi nih, saya sampaikan Silakan, nih, excited saya nih kemarin Saya ya. terharu jadi ya Bapak sampai promosi begitu. Iya. Yes. Jadi kemarin itu kita ngeliat ada pameran di mana sekelas anak SMA dia mempunyai prototipe produk yang nantinya akan sangat prospek sekali dalam dunia industri obat makanan. Wow. Benar, Anak mulai SMA Pak? SMK. SMK oke. SMK gitu. Dan nanti mungkin Ibu Ipit akan menceritakan bagaimana kok bisa sampai mereka seperti itu. Yes. Dan nggak hanya sekedar produk-produkan. Saya sebut prototipe ya, karena basicnya mereka baca jurnal loh.
scientific base loh gitu. Dan begitu saya challenge, kamu pakai bahan ini alasannya apa? Mereka bisa jawab loh. Satu lagi yang penting bagi saya, kalian happy enggak? Happy. Ini yang penting. Yes, Dalam tanpa ada untuk- paksaan, Mbak ya. Iya, untuk entrepreneur itu kan passion ya. Ya, itu sih. Mbak happy kan? Saya selalu happy kebetulan. Iya, Sama kita happy semua nih ya. Iya, betul. Itu modal utama gitu. Nah, Yes. energi ini yang harus kami sebarkan biar generasi ke depan itu bukan generasi yang menggantungkan diri pada orang lain, Nah, tapi bisa mengaktualisasikan diri lewat produk. Produk ini nanti membawa manfaat untuk masyarakat, dan manfaat itulah yang akan membuat dia makmur. Merinding loh saya ngomong kayak gini. iya sih. Karena apa namanya, kalau bicara nih ya sama anak Gen Z apalagi, ya tahu sendiri kan, iya apaan sih? Aku kayaknya punya warisan mama papa banyak deh kayaknya. Nah, kayaknya pada mager deh Pak. Mager. Kayaknya kalau tidak dibuka, kita nggak tahu 10 tahun, 20 tahun ke depan akan bagaimana Indonesia ini arahnya kemana tuh. Wih, luar Kayaknya biasa loh pandangan Iya ini Mbak, ini luar dong, iya biasa ya, dong. visioner sekali. iya dong, karena melihat-lihat ya di TikTok, di Instagram itu mulai agak cemas nih Pak, generasi di bawah saya tentu saja gitu ya, yang 2000-an itu Oke. agak gimana masalah pekerjaan dan sebagainya, apalagi bekerja di bawah orang gitu ya, yang nah itu gitu agak gimana gitu, apalagi membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain lebih gimana lagi, kan berwirausaha itu kan itu Iya. intinya dari itu semua. Mereka bisa bermain, mengaktualisasikan diri, membawa manfaat. Nah, Manfaat itulah yang membawa keuntungan kan. itu bagaimana itu Pak? Ya, agak Inilah sulit. pembicaraan kita hari ini. Iya, betul. Bagi ini adik-adik yang dengerin atau orang tua nih yang punya Betul, anak-anak, ini betul. penting banget loh Bapak Ibu, jangan hanya sekedar anaknya kasih HP nonton. Yes, Ada betul. loh. Sekolah pintar-pintar, tinggi-tinggi, mau kemana arahnya gitu, Yes. ya kan? Inilah gitu. fungsi kita advokasi, kita kampanyekan bahwa entrepreneur harus dimulai dari sejak dini. Mentalnya harus kena dulu. Ya, Oke. betul. Dan itu tadi mungkin ada yang bertanya kenapa harus entrepreneur? Kenapa sih? Kalau Oke. misalnya saya ini orang tua misal gitu Ya, ya, ada oke, pertanyaan. ya. Saya punya berapa lahan hektar pertanian Oke. misalnya gitu ya. Ya. Silakan saja nanti anak saya melanjutkan itu. Tapi kenapa harus didorong, digaungkan entrepreneur? Entrepreneur itu bukan pekerjaan ya Mbak ya, tapi Oke. mindset. Mindset. Waduh. Profesi bisa macam-macam, Betul. tapi kalau mindsetnya entrepreneur ya, itu dia akan mempunyai value yang akan memberikan manfaat untuk masyarakat. Oke. Itulah mentalnya seperti itu. Biasa ya. Misalkan sepele aja lah, Oke. ini untuk pendengar nih ya, Yes. coba tanya diri sendiri, manfaat Anda buat keluarga Anda apa? Apa kira-kira? Pernah nggak nanya ke ibunya, Bu, manfaat saya buat ibu apa sih gitu? Iya. Kan nggak pernah nanya kan? Nggak pernah. Coba tanya ke teman yang punya bestie itu. Misalkan ya, siapa namanya? Siti gitu. Yeah, Siti, kita kan temenan 5 tahun nih. Iya. Coba manfaat saya buat kamu apa sih? Pernah nggak nanya kayak gitu? Itu mental dasar dari sebuah entrepreneur. Nah, nanti baru diwujudkan dalam sebuah produk atau jasa. Seperti itu. Kalau kita sudah tahu apa manfaat kita untuk orang lain, ya otomatis alam sekitarnya akan mengembalikan manfaat itu dalam bentuk sebuah profit, fasilitas, kemudahan, minimal terima kasih. Nah, itu minimal. Nah, Betul, kan betul. gitu. Jadi kembali lagi kita tekankan, entrepreneur ini adalah seolah mindset. Apapun profesi kita, kalau mentalnya entrepreneur, pasti mental kita apa manfaat kita yang bisa kita berikan orang lain. Wis, mantap. Wis. Gitu. Oke. Dan Dalam nih, dalam. Dan peluang berwirausaha di saat ini, apalagi zaman-zaman setelah Covid, pra-Covid melebar sekali nih kayaknya Pak ya, apalagi iya pra-Covid kan pasca itu ya, pasca Covid, apalagi UMKM online lah, tidak offline lagi gitu ya. Dan menurut Bapak seperti itu juga kan ya? Oh iya. Peluang. Kita tuh seolah-olah dengan adanya pandemi kemarin itu membuka pintu Pandora, kotak Pandora baru ya. Yes. Di mana fenomena-fenomena baru, fakta-fakta baru muncul. Banyak yang terdisrupt, banyak yang muncul kebutuhan masyarakat aneh-aneh. Peluang. Dan biasanya yang berpikir seperti itu anak-anak Gen Z dan bawahnya gitu. Iya sih. Nah, Ya. mereka lah yang tahu kebutuhannya seperti apa gitu. Oke, baiklah. Jadi buat
apalagi murid-murid ibu ya Bu ya di sekolah ini melihat peluang pasti harus terbuka lebar gitu matanya, apalagi harus jeli melihat peluang. Oke, baiklah. Dan tentu saja peluang apalagi di industri obat dan makanan nih Pak. Yes. Tadi kan UMKM Rina sebutkan ya Pak ya. Kalau UMKM kayak jualan-jualan cemilan dan sebagainya itu ya pasti pasaran banyak lah ya. Kalau peluang di industri obat dan makanan kayaknya obat apalagi. Ya, kenapa kita juga concern ke generasi muda nih ya, Mbak dan Bu Pipit ya. Ada fakta menarik bahwa sekarang ini banyak generasi kita udah mulai tumbang di usia muda. Tumbang dalam artian? Tumbang dalam arti kena penyakit degeneratif, entah diabetes, segala macam. Teman-teman saya yang masih muda ya, saya masih muda, masih 30-an ya Mbak ya. Jadi banyak sama kita kan ya. Memang enak kumpul satu satu geng ya. Satu geng gitu ya. Betul. Jadi banyak mulai tumbang, entah itu kena asam urat, segala macam. Kemarin saya baca jurnal di SMK 5 Surakarta. Waduh. Itu 70% mereka mengkonsumsi minuman-minuman yang berkalori tinggi dan efeknya 26% dari mereka mengalami overweight. Tentu. Nah, ini kalau dibiarkan masih SMA udah seperti itu. Dan itu sebenarnya kan hanya sekedar puncuk dari gunung es ya. Kalau kita lihat ini, kita lihat sekelilingnya gitu. Bagaimana sih pola-pola perilaku konsumsi masyarakat sekarang, terutama anak muda? Ngopi, yang ngopi apa ngopi? Susu gula aren, apa gitu kan ya, yang manis-manis. Sudah tidak mengkonsumsi sayur lagi mereka, betul, sekarang kan. Betul. Kemudian apa istilahnya, minum air putih aja jarang. Ini fakta loh ini. Iya, fakta. Itu kan berat kerja ginjalnya itu. Nah, melalui advokasi entrepreneurship obat dan makan ini, saya juga ngajak ini generasi muda untuk mulai sadar untuk memikirkan produk apa yang aman buat mereka dikonsumsi. Iya. Nah gitu, aman buat dikonsumsi mereka dan juga sehat, bermutu dan berkhasiat. Manfaatnya untuk siapa lagi? Ya kan kembali ke generasi-generasi ini lagi. Kalau mereka aja aware, otomatis mereka juga akan aware dengan konsumsi pribadi. Mereka akan menyebarkan ke lingkungannya. Nah gitu. Apalagi dihadapkan sekarang setengah meter sudah ada jualan yang es teh manja itu Pak. Itu ya. Itu tantangan berat sekali Pak. Pola Pak. konsumsi juga kadang kan kita mikir gini ya. Wah itu gimana? Ini nyinggung juga nanti ke BPOM. Ini banyak yang kena apa kerjaan BPOM gitu. Nah ini saya coba notice sedikit ya bahwa produk itu aman dikonsumsi dalam pola konsumsi yang wajar. Nggak usah jauh-jauh air putih aja lah. Yang menurut kita paling aman. Kalau kita minumnya overdose ya jebol juga nanti ginjalnya kan gitu kan. Iya sih. Nasi kita makan sehari-hari ya. Tapi kalau sekali makan itu langsung banyak. Iya kena juga diabetes kan gitu gitu. Banyak banget ya Pak ya. Nah ini pola-pola konsumsi yang wajar. Oke, minum susu gula aren ya nggak apa-apa, tapi ya nggak terus tiap hari kali. Sekali beli langsung 1 liter mentang-mentang. Waduh. Pola-pola edukasi ini. Kayaknya juga bukan hanya dari BPOM sih Pak, terkait pentingnya itu tadi kayaknya harus bersinergi di Inkes dan sebagainya. Apalagi itu ke sekolah anak-anak sekarang nggak demen minum air putih Pak. Nah inilah kemarin kita juga koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyusun nih langkah-langkah apa sinergi untuk mengadvokasi edukasi pola konsumsi anak-anak kita nih. Wah, anak kita. Anak orang maksudnya. Beda arti nanti beda arti ya. Iya, boleh. Oke, mungkin nanti kita akan ajak kali ya Dinkes dan BPOM nanti. Boleh next episode kali ya. Oke. Nah, kita ke Ibu. Nah, tentu hadirnya Ibu di sini tidak akan untuk membahas yang beda dari Bapak tadi ya terkait apapun itu. Dan tentu ada hubungan dengan entrepreneurship. Di sekolah SMKN 1 Murung Pudak seperti yang disampaikan tadi ada bocoran sedikit muridnya muridnya Ibu gitu. Apa sih mengeluarkan melaunching atau apa nih Bu, mengenalkan produk gitu ya? Nah bisa diceritakan nih Bu? Oke, jadi di sekolah kami kebetulan ada yang namanya project kita. Pembelajarnya itu berbasis project Mbak. Jadi kalau misalnya anak-anak itu dari awal itu memang sudah kita biasakan untuk scientific begitu. Jadi apa-apa harus belajar jadi detektif dulu tuh. buat ngelihat peluang, kemudian ngelihat ada masalah apa nih, ada
apa yang bisa mereka lakukan begitu untuk menyelesaikan masalah itu begitu. Nah kemudian dari sana kita tumbuhkanlah kemampuan dan kemauan mereka tentunya itu dalam membuat suatu produk yang nanti kita kasih iming-iming tuh, nanti kita akan ngadakan expo loh, kita ngadakan pameran loh ya untuk proyek-proyek kalian. Dan dari sana mereka sangat termotivasi begitu untuk membuat produk yang seoke mungkin, karena kan ada persaingan nih antar kelompok kan, pastinya ada persaingan. Dan itu kita melihat bahwa kedepannya bahwa ya nanti akan ada persaingan begitu juga begitu, entah itu secara secara personal ataupun secara kelompok pada saat nanti mereka melakukan proses produksi, pemasaran dan lain-lain. Jadi begitu. Berarti ide-ide tersebut dari muridnya sendiri ya? Betul. Jadi itu dari mereka sendiri. Kadang kita nggak expect juga gitu produknya jadi seperti apa. Itu kemarin itu salah satu produk yang kita kategorikan sebagai produk terinovatif, itu mereka bikin sabun dari kulit nanas. Sabun dari kulit nanas? Ya, sabun dari kulit nanas. Jadi Mbak, dan saya dapat ceritanya dari mereka, ternyata mereka keliling nyari ke penjual rujak. Bekasnya mereka mintain, jadi mintain, terus katanya penjualnya happy Bu katanya, karena kami ngambilin sampahnya. Iya sih, betul gitu. ya. Jadi kan ibaratnya mini modal juga, tapi tetap bisa berdampak lah, memberikan solusi dari sisi limbahnya kemudian juga bisa memberikan nilai tambah untuk limbah itu sendiri begitu. Jadi itu dari mereka semua. Nah itu tadi kan sabun dari nanas. Nextnya tuh diapain tuh Bu? Apakah diperjualbelikan di sekolahnya ataupun ditaruh di mana tuh? Pasti bangga sekali tuh yang buatnya. Iya, bangga banget itu. Pas diumumkan itu mereka, wah beneran ini Bu katanya begitu kan. Jadi produk-produk ini biasanya kita display dulu di lab gitu. Tapi kalau misalnya ada memang permintaan nih, alhamdulillah ada permintaan juga dari kadang kan kita di jurusan ada beberapa jurusan kan. Kebetulan ada permintaan juga dari pihak perhotelan, jurusan perhotelan di sekolah kami. Bagaimana kalau misalnya kita kolaborasi nih begitu loh. Jadi lebih luas lagi. Iya, jadi proses pembelajarannya, proyeknya itu benar-benar berkolaborasi, nggak cuma di satu jurusan saja, tapi juga bisa di berbagai jurusan begitu. Jadi misalnya mereka, kita yang menyediakan sabunnya, atau misalnya kita yang menyediakan lilinnya. Pernah juga anak-anak Mbak bikin lilin aromaterapi dari limbah minyak jelantah. Wow, di mana dapat idenya? Ada pernah bertanya nggak Bu? Enggak, jadi mereka ini ada minyak, ada apa kayak gitu. Jadi memang kita biasakan untuk jadi detektif itu tadi ya. Jadi melihat ada masalah apa nih. Jadi tugas dari kami biasanya kamu cari masalah. Tapi bukan berarti kamu yang bikin masalah ya. Kamu harus mencari masalah apa yang kira-kira bisa diselesaikan, yang tapi enggak yang harus kamu akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Agak berat Bu ya. Cuman yang bisa kamu lakukan dengan cara kamu sendiri, dengan sumber daya yang kamu miliki, itu kamu bisa melakukan apa. Nah itu sih yang kita tumbuhkan ke anak-anak. Tentu yang kayak dua itu tadi ya, sabun sama lilin aromaterapi, tentu ada diskusi mendalam nggak sih Bu dengan BPOM, terutama kan itu sabun dipakai gitu ya, takutnya kan nanti gatal lah atau apalah dihirup nanti batuk dan pilek. Ada konsultasi mendalam nggak sih Bu? Kalau sejauh kandungan gitu? Ya kalau sejauh ini kan mereka jadi ketika dapat proyeknya adalah misalnya sabun gitu, atau proyeknya adalah lilin, atau beragam produk kesehatan yang lain, ada juga yang bikin lipstick macam-macam. Jadi ketika mereka dapat proyek itu, tugas pertama adalah cari jurnal. Kemudian nyarinya terserah mereka mau bagaimana, jurnalnya dari mana, dari luar negeri ataupun dari Indonesia, itu dipersilahkan. Kemudian direview dulu jurnalnya. Jadi setelah direview kemudian tanya jawab dulu mereka. Ya, jadi tanya jawab dulu, jangan sampai mereka sekedar praktek begitu saja gitu. Sehingga kami lebih bisa yakin nih kalau produknya memang nggak yang abal-abal, nggak yang ecek-ecek lah begitu. Jadi setidaknya mereka bersumber dari jurnal, kemudian setelah itu baru mereka
pembuatan produk, menyusun rancangan produk gitu. Dan untuk uji yang dilakukan itu anak-anak memang hanya sebatas di lab dulu sementara ini. Di lab sekolah ya? Di lab sekolah. Jadi pengujian yang sederhana. Tapi itu memang kita wajibkan ke anak-anak, coba dicek dulu pH-nya. Nah, pH-nya sesuai atau enggak. Bu, pH-nya segini gitu. Dan didampingi guru IPA kah, Bu? Kita kebetulan di jurusan farmasi, jurusannya jurusan farmasi nih. Jadi memang ada guru kimia juga. Jadi nanti sama guru kimianya mendampingi. Iya, takutnya nanti kan anak-anak ya kan yang mendengar kan, ini anak-anak main gitu ya. Misalnya main dalam tanda kutip gitu. Oke. Aman berarti ya, ada guru. Jadi memang didampingi sama guru, kemudian ini bagaimana caranya gitu, bagaimana mengeceknya, kemudian ini sesuai, oke, kemudian coba dicek pH kulitnya berapa gitu, sesuai nggak, jangan-jangan pH sabunmu nggak sesuai dengan pH kulitnya kayak gitu kan. Jadi memang harus ada penyusuan itu. Bu, terlalu asam, oke, gimana caranya. Jadi memang prosesnya panjang, Mbak. Dan untuk berkonsultasi dengan BPOM sendiri untuk proses pembelajaran mungkin belum ya Pak ya. Mungkin bisa Pak nanti kedepannya kita lakukan kerjasama tentang QC-nya lah ibaratnya. Nanti mungkin bisa dari BPOM. Tapi untuk kebetulan alhamdulillah kami insya Allah minggu depan nih ada berangkat Mbak ke Jakarta. Ada anak-anak, ada 2 orang lulus Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia. Wow, tepuk tangan guys. Tepuk tangan dong. Mantap sekali. Jadi ada 2 orang, kemudian mereka bikin patch, acne patch, begitu dari. Wow, yang nempel. Wow. Lagi in ya ini ya. Itu lagi hype banget ya. Jadi mereka bikin itu dari daun cocor bebek. Nah, alhamdulillah lolos kan ketika kami ajukan ke Jakarta begitu, lomba di tingkat kementerian. Untuk Kalimantan Selatan itu Tabalong itu yang mewakili SMK. Wow, luar biasa. Jadi yang untuk SMA-nya ada yang dari Banjarmasin. Nah, untuk yang produk itu memang kami melakukan konsultasi dengan BPOM begitu. Iya sih. Terkait pengujiannya, kemudian kemarin saya juga sama anak-anak bertandang lah ke BPOM begitu. Iya. Karena sekarang dekat, Bu. Iya. Itu juga plusnya. Apalagi dari sekolah kan deket juga tuh. Iya, nah iya sih betul. Tinggal lompat aja. Oh, jangan juga Pak. Terbang Pak. Sampai gitu ya Pak ya. Oke, mungkin kita break dulu sejenak ya karena ini kayaknya kalau diteruskan kita tidak akan tahan dengan sakitnya tenggorokan. Oke. Kita harus minum sejenak. Dan kami beritahukan juga mulai ramai nih Pak. Ada katanya menyala Ibu, jangan katanya. Oke, menyala Ibu. Oke, thank you ya. Nanti kalau ada yang mau nanya, sudah ada Pak. Nanti kita akan sampaikan ke ini khusus untuk BPOM. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Arul, nanti kita akan sampaikan setelah jeda break berikut ini. Dan misal ada yang mau bertanya juga via telepon, silakan ya di 081348782112 khusus seputar BPOM ya, ataupun mau yang lain nanti dulu deh ya. Kita akan break sejenak, jangan kemana-mana, tetap di 95,4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Teman saat beraktivitas. Oke, kembali lagi di 95,4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong, teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Baik, kami sampaikan kembali kepada Anda bahwa saat ini Radio Suara Tabalong tengah berdialog gitu ya dengan BPOM, Lokapom di Kabupaten Tabalong, dan juga dengan Ibu Guru Ipit Kajur Farmasi beliau di SMKN 1 Murong Podak. Tadi sudah kita berbincang-bincang terkait prestasi-prestasi murid beliau gitu ya, yang sudah menciptakan gitu produk obat gitu ya, sabun ataupun aromaterapi. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam, dan juga yang sudah bertanya mulai ramai di kolom komentar Facebook kami, dan nanti kan kita satu-satu akan jawab seperti itu ya. Oke, kita akan kembali ke Pak BPOM ya Pak. Oke, baiklah, kita supaya agak santai gitu ya Pak ya, izin. Oke, baik, tadi menanggapi nih Pak, keren sekali nih Pak anak muda. Ini Gen Alpha gitu ya, SMA mulai bisa menciptakan dalam tanda kutip gitu ya, produk olahan seperti itu, dan bisa meneliti juga nih bahwa dan dibimbing guru ya, pasti itu saja. Dan luar biasa menurut saya, karena dulu kita kalau prakarya atau apa ya namanya,
itu tidak sedetail itu tuh permintaan ibu guru, paling tidak nganyam atas gitu atau apa yang keterampilan lah ya, mungkin arah-arahnya sekarang sudah mulai agak beda gitu. Tanggapannya Pak? Oke. Saya mulai dari gini ya, dari sebuah fenomena lingkungan, bahwa yang pertama, negara kita ini adalah negara yang kaya sekali keanekaragaman hayati. Betul. Yang hampir belum tersentuh. Selama ini hanya sekedar sumber daya mineral aja yang dieksploitasi. Sumber daya hayati yang ada di permukaan bumi cenderung disingkirkan untuk ngambil yang di dalamnya tanpa mengetahui nilai ekonomi sebenarnya yang mungkin lebih tinggi daripada ada dalam bumi. Itu yang pertama. Mulai dari tumbuh-tumbuhan, kemudian ada makhluk-makhluk yang mungkin bisa kita budidayakan dan membawa manfaat yang sifatnya sustainable gitu. Nah, itu yang pertama. Kita belum masuk ke sana. Karena apa? Minimnya literasi. Karena kebanyakan waktu jam-jam IPA pada tidur. Iya sih. Ini jangan enggak nyinggung loh Pak. Oh iya, kebetulan saya anak IPA juga. Ya, betul. Nah, dari situ. Nah, kemudian kalau kita lihat sediaan-sediaan farmasi yang ada selama ini, bahan bakunya rata-rata impor. Artinya kita tidak punya kemandirian dari aspek sediaan farmasi. Itu. Kemudian juga ada kecenderungan bahwa remaja ini lebih suka pakai kosmetik yang dari luar negeri. Iya sih. Tanpa mengetahui, pokoknya kalau dari luar negeri ada influencer yang pakai, wah itu pokoknya harus beli gitu. Nah, gitu. Nah, begitu fenomena ini dari dulu sampai sekarang istilahnya itu apa ya? Kok nggak ada perubahan? Gitu. Mau nggak mau kita harus mendorong bahwa menyadarkan bahwa halo generasi muda gitu. Ini ada sumber daya alam yang harus bisa kita gunakan loh. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara mulai kita eksplorasi secara positif ya. Gitu. Nah, salah satu yang menjadi titik trigger kami yang ada di SMK Murung Pudak adalah ini adik-adik mampu membaca peluang itu, memanfaatkan berbagai macam tumbuhan, dan dia juga paham spesifikasi tumbuhan ini manfaatnya apa untuk dibawa ke proyek hilirisasi ini yang lagi tren ya, menjadi sebuah produk. Nah, ini yang paling penting bagi saya adalah mindset entrepreneur itu. Bukan berarti terus nyuruh anak-anak SMA terus jualan, enggak. Iya sih. Ya kan? Ya. Tetapi minimal mindset itu tumbuh dulu gitu loh. Di mana kita tahu lah ya, zaman saya SMA aja, lulus SMA merasa masih kosong, belum enggak ada apa-apa. Iya betul. Betul kan? Lulus kuliah aja kalau ditanya ilmumu apa, enggak bisa jawab saya. Iya sih betul. Selain pintar ngomong aja Pak, di depan umum. Mending pintar ngomong, enggak tahu apa-apa kalau masih kupu-kupu kan kuliah pulang gitu. Enggak tahu apa. Nah, iya. Ini perlu dikembangkan kepada situ. Yang pertama, kami merasa harus mempertahankan semangat. Ini buat teman-teman yang ada di SMK Murung Pudak ya, adik-adik ya, tetap semangat ya. Saya sangat mengapresiasi itu. Dan kemudian langkah ke depan apa? Kemarin sempat saya tanya, siapa di antara kalian yang berencana mau mengembangkan produk yang kalian tumbuhkan ini? Saya artinya apa? Ada responsibilitas terhadap anak-anak yang dilahirkan. Positif ya. Betul. Bukan melahirkan anak sebenarnya, tapi sebuah produk gitu ya. Nah, mereka semangat untuk membawa itu. Kalau dari awal seperti ini sudah mempunyai mindset bahwa saya harus mengembangkan produk ini karena dia tahu manfaatnya untuk orang lain. Betapa bahagianya nanti kita sebagai kakak-kakak, saya berkakak abang orang tua lah ya. Generasi sebelumnya di atasnya. Sehingga kami merasa bertanggung jawab untuk mendampingi mereka. Sampai saya bilang sampai jumpa 5 tahun ke depan di mana kalian akan berdampingan dengan BPOM sebagai mitra. Wow. Nah, luar biasa. Itu mindsetnya ke sana. Sehingga sampai di sini pun kemarin saya berencana untuk ngajak Bu Pipit dari SMK agar apa? Agar ini kita eskalasi nih, semangatnya ini terus tumbuh nih, bisa menjadi inspirasi yang lainnya. Betul, tidak hanya di SMK Murung Pudak aja gitu ya. Dan juga untuk para pengusaha yang ingin diversifikasi produk, boleh datang ke Murung Pudak, mencari ide-ide apa nih yang bisa saya jual jadi produk. Dapatlah investor.
Wow. Kenapa? Jujur saya dapat prototipe produk-produk yang bagus. Ini mungkin dengar ada yang mempunyai modal tapi bingung mau bikin produk apa ya. Nah, industri obat makanan itu sangat menarik sekali. Kalau bingung mau bikin produk apa, silahkan ke Forum Muda nanti mau bibit, ya iya, kan? Betul. Untuk nanti bagaimana jadi produk aman bermutu, kami nanti akan mendampingi gratis. Gratis ya. Oke. Sinerginya jalan ya. Betul, mantap. Mungkin ke Ibu dulu ya. Bu, tadi Ibu cerita anak-anaknya itu diarahkan gitu ya untuk membuat tugas gitu. Pasti anak-anak ini ada, nggak mungkin dong ya ada positif semuanya gitu. Pasti ada negatifnya dan pasti tantangan-tantangan yang dihadapi anak-anak pasti berat sekali karena tugasnya pun berat Bu ya, apalagi ini menciptakan suatu produk. Bisa diceritakan Ibu tantangannya sampai dan anak-anak pasti senang tadi katanya untuk diteruskan, dilanjutkan lagi ke depan produk tadi. Oke, jadi mungkin saya bisa mengawali ini dengan, biasanya tuh Mbak, saya selalu bilang ke anak-anak, nak, Ibu titip masa depan ke kalian. Wow, berat banget. Visioner. Itu selalu biasanya saya ucapkan begitu ke anak-anak. Artinya apa? Bahwa masa depan tuh ada di tangannya mereka begitu. Jadi apapun nanti yang mereka lakukan yang saat ini, sekecil apapun itu bisa jadi berdampak besar nanti ke depannya gitu. Jadi memang pada saat proses proyek ini ya nggak mungkin mulus terus ya Mbak ya. Jadi gagalnya pasti banyak banget. Kemudian mereka sampai yang, Ibu ini gimana nih, gagal terus begitu. Ibu ini nggak sesuai, Ibu ini harusnya kental tapi dia encer, Ibu warnanya nggak muncul. Tapi dari sana saya selalu bilang juga bahwa prosesnya panjang. Jadi ini bukan tentang sekedar membuat produk, bukan, tapi prosesnya ini yang harus kamu lalui. Ya begitu yang namanya belajar, nak. Saya selalu bilang begitu. Begitu yang namanya belajar. Kadang ada juga yang ini juga melatih manajemen konflik dari mereka sendiri sih Mbak. Jadi kan ada misalnya ada nih yang rajin begitu ya, yang pengen ngegas terus nih, satu kelompok terus, gitu ya, satu kelompok. Atau bahkan dalam satu kelompok itu ada yang pengen ngegas banget satu orang misalnya, tapi yang teman udah nanti aja dulu, santai aja. Terus bilang, Bu ini gimana? Ya nggak apa-apa, ya kamu selesaikan masalahmu. Kira-kira bagaimana baiknya? Kira-kira harus dikomunikasikan. Jadi memang dari proyek ini saya bisa ada banyak hal lah yang bisa mereka pelajari, sekalipun itu ada manisnya bagaimana, pahitnya bagaimana, itu luar biasa. Bahkan kadang Mbak ada yang pas saya masuk lab itu ada yang itu, lah kamu kenapa? Kok ada salon pas di dahinya gitu? Nah pusing Bu katanya gitu. Jadi saya pusing Bu katanya. Lah tapi gimana? Gak apa-apa Bu, saya ini harus selesai. Jadi artinya mereka belajar ada yang namanya tanggung jawab di situ. Betul. Tanggung jawab untuk menyelesaikan proyeknya, kemudian juga tanggung jawab bahwa kalau misalnya saya nggak selesai ini, sedangkan teman-teman yang lain selesai, nanti bagaimana ya? Gitu. Jadi mungkin itu ya bisa saling memotivasi sih sebenarnya, entah itu caranya, berbagai macam cara ya mereka saling motivasinya. Mungkin ada yang ayo, tapi ada juga yang kami udah selesai nih, kami udah selesai begitu. Ya macam-macam sih Mbak, anak-anak. Iya, namanya anak-anak ya Bu ya. Biasa pokoknya. Oke. Dan mau tanya juga bentuk dukungan dari sekolah ini Bu bagaimana? Apalagi tadi ada yang berangkat ke luar daerah nih, mantap sekali nih Bu. Bagaimana dukungan kepala sekolah dan lain-lain sebagainya? Alhamdulillah ibaratnya dari sekolah itu sangat mendukung gitu untuk proyek yang kami lakukan ini, proyek pembelajaran. Bahkan mohon maaf, berapa lama tuh Bu proyeknya itu berlangsung? 1 semester kah atau kelamaan ya? Kelamaan, semester. Jadi biasanya kita kan kalau proses pembelajarannya kan pakai sistem blok Mbak. Jadi misalnya 1 bulan pertama mereka ada proses pembelajaran teori, kemudian bulan berikutnya mereka blok praktek ibaratnya. Nanti di blok praktek itu yang mereka benar-benar fokus ngejar target itu biasanya sampai, nak istirahat dulu, ayo istirahat dulu kayak gitu, makan dulu. Enggak Bu, nggak bisa Bu, ini nanggung Bu katanya gitu. Jadi semangat mereka itu yang sebenarnya membuat semangat
juga bagi kami begitu pada iya. saat mendampingi mereka. Masa iya potensi yang begitu kita anggurin kayak gitu ya. Karena tadi kan dipancing katanya mau dipamerkan di expo. Jadi karena betul. itu Jiwa entrepreneurship tadi tumbuh betul, ya Pak ya. betul. Oke. Lanjut Bu, cerita Bu. Jadi prosesnya itu kurang lebih 1-2 bulan lah ya. Oh, sebentar ya Bu ya? Ya, 1-2 bulan. Jadi 1-2 bulan wow. itu dalam 1-2 bulan saya sampai bilang, "Nak, gagal pun nggak apa-apa. Yang kamu pamerkan, mungkin Bapak kemarin ada ngeliat ya, ada yang memamerkan produknya yang gagal." Oh, Betul, ada toh. Ada. Jadi Betul. memang gagal pun nggak apa-apa. Iya, memang itulah prosesnya kayak gitu. Iya. Jadi apa ya, dalam masa waktu itu belajar, ada banyak hal yang bisa dipelajari, ada literasi lah di sana, mereka searching jurnal sendiri gitu, mana yang sesuai, kemudian kita sesuaikan dengan alat dan bahan yang ada di laboratorium sekolah gitu. Dan support dari sekolah untuk support alat bahan itu sungguh luar biasa juga. Dan yang pergi ke Jakarta tadi Bu, bagaimana ya? Yang dari Jakarta alhamdulillah nanti anak-anak yang 2 orang itu ditanggung sama Kementerian Pendidikan. Wow. Jadi dan sama perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi, dan saya nanti akan dibantu juga dari sekolah begitu untuk Wah, keren berangkatnya. sekali. Oke, mungkin kita akan jawab satu-satu pertanyaan karena banyak Pak, tidak satu saja. Oke, kita scroll ke atas dulu. Ada Pak Arul katanya izin bertanya terkait mendapatkan lisensi BPOM itu Pak untuk pedagang kecil rumahan. Bagaimana alurnya? Oke. Jadi kita jelaskan dulu di sini bahwa ruang lingkup pengawasan BPOM itu apa gitu ya. Nama BPOM sendiri kan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di sini ada 2 komoditas ya, obat dalam hal ini kita maknai sebagai sediaan farmasi. Dan farmasi itu mulai dari kosmetik, obat tradisional, suplemen, kemudian obat yang kita ketahui sebagai obat itu sendiri ya. Nah, itu kemudian makanan. Nah, makanan sendiri di sini bisa kita kategorikan menjadi makanan segar dan makanan olahan ya. Nah, gitu. Nah, makanan olahan sendiri di sini ada makanan olahan kemasan. Tuh. Nah, BPOM ranahnya di makanan atau minuman yang diolah dan dikemas. Untuk diperjualbelikan gitu. Kalau makan sendiri ya nggak perlu kan ya istilahnya kan. Gitu. Tidak dikonsumsi halayak gitu ya. Karena apa? Karena setiap produk itu nanti dikonsumsi masyarakat, karena itu masuknya ke dalam tubuh, ada potensi membawa risiko. Kalau sudah masuk ke dalam tubuh, otomatis kan tingkat pertahanan tubuh itu kan sudah riskan ya, sehingga kalau ada apa-apa yang mungkin tidak bisa dilihat oleh masyarakat awam dan hanya bisa dideteksi di laboratorium, nah itu Badan POM bertugas untuk menjaga agar masyarakat tidak berisiko nih, tidak terkena resiko bahan-bahan yang berbahaya, entah itu mikrobia patogen dan segala macam yang membahayakan kesehatan. Mindsetnya seperti itu. Kenapa harus ada izin edar BPOM? Kan gitu. Bapak Ibu di sini yang dengar otomatis juga nggak mau kan beli produk yang Bapak Ibu nggak tahu kualitasnya dan Bapak Ibu ngeluarin duit untuk produk yang nggak tahu hasilnya seperti apa kan gitu kan? Nah, kita bermula dari mindset konsumen sendiri deh. Kalau misalkan Bapak Ibu jadi konsumen, kira-kira Bapak Ibu mau nggak ngeluarin uang untuk membeli produk yang Bapak Ibu nggak tahu kualitasnya? Ya enggak dong. Enggak dong. Nah, makanya pemerintah hadir untuk melindungi hak-hak Bapak Ibu itu. Itu berawal dari mindset konsumen. Kemudian kalau kita berawal dari mindset produsen, apakah ada yang niatnya memang membahayakan orang lain? Kan nggak ada kan? Betul. Tetapi apakah bisa memastikan produk yang Bapak Ibu jual itu tidak berbahaya bagi orang lain? Nggak bisa juga kan? Perlu bantuan regulator di sini. Karena apa? Apakah Bapak Ibu yang jualan itu bisa melihat ada bakteri berbahaya di situ? Nggak bisa kan? Kalau misalkan nanti produk Bapak Ibu itu dikonsumsi orang dan orangnya itu tiba-tiba katakanlah, mohon maaf, terus kehilangan nyawa atau menimbulkan kerusakan organ dan segala macam, apakah mau bertanggung jawab? Kan pasti enggak kan? Pasti jawabnya saya nggak tahu. Nah, dari pemikiran-pemikiran inilah negara hadir menengahi gitu.
mana teman-teman BPOM itu mempunyai mata yang bisa melihat makhluk halus. Iya, lewat alat. Lewat alat. Iya, Oke. iya. Itu dulu ya. Iya. Nah, kemudian bagaimana untuk mendapatkan izin edar BPOM? Gampang Bapak Ibu ya. Jadi untuk mendapatkan izin edar BPOM itu tinggal hubungi kami saja. Nanti kami akan dampingi dari hulu ke hilirnya. Gitu. Misalkan gini ya, misalkan kami jelaskan prosedurnya yang pertama ya. Untuk mendapatkan izin edar BPOM itu yang pertama produknya harus memenuhi mutu dan keamanan dulu. Bagaimana cara memenuhi mutu dan keamanan? Kita akan lakukan pengujian di laboratorium. Ada bahan berbahaya nggak, sesuai nggak dengan standar nasional Indonesia. Bagaimana biar produk kami itu memenuhi standar nasional Indonesia? Otomatis produksinya juga harus benar. Nah, untuk pangan itu ada yang namanya cara produksi pangan olahan yang baik CPPOB. Itu nanti dari BPOM akan melakukan audit sarana produksi. Bapak Ibu produksinya di mana? Apakah dekat kandang ayam? Apakah airnya sesuai? Apakah dalam proses pembuatannya tercemar dan segala macamnya? Ya mungkin nggak ada niatan tuh bahkan orang, tapi mari kita kan nggak ngeh kadang ya. Iya betul. Itulah tujuan BPOM nanti untuk mensertifikasi tempat Bapak Ibu. Gitu. Kemudian kalau misalkan kosmetik, obat tradisional ada yang namanya CPKB, cara produksi kosmetik yang baik. Kenapa harus ada seperti itu? Mungkin Bapak Ibu nggak tahu bahwa di kosmetik krim-kriman itu ada bakteri S. aureus yang kalau ditempelin kulit bisa jadi nanas. Atau misalkan mengandung merkuri yang bisa nanti terakumulasi dalam tubuh, bisa menimbulkan resiko bayi cacat. Kan nggak worth it ya. Iya, betul. Pengen cantik sesaat tapi nanti anaknya cacat. Nah, jangan sampai. Jangan sampai kan. Nah, itu ada CPKB. Obat tradisional juga sama. Nah, bedanya untuk produksi pangan ini penanggung jawabnya tidak perlu tenaga teknis kefarmasian. Tapi kalau untuk produk kosmetik, obat tradisional harus ada penanggung jawab yang berasal dari tenaga kefarmasian. Yang bilang siapa? Undang-undangnya bilang seperti itu. Ada Undang-undang regulasinya. kesehatan. Sehingga kalau ada orang yang memproduksi kosmetik, obat tradisional atau sediaan farmasi nih tanpa kewenangan, itu ada ancaman pidananya. Terus kenapa sih negara kok kayaknya mempersulit? Pak, Bu, nyawa Bapak lebih harga daripada apapun. Betul. Kan seperti itu. Nah, seperti itu. Terus kalau misalkan ini bisa juga nih saya sampaikan persyaratannya bla 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 bla. Biasanya juga nanti nggak dibaca. Nanti muncul mental block, sulit, mahal dan segala macam. Simpelnya aja deh. Jadi gini. Di Badan POM, terutama di Lokapom Tabalong ini, area pengawasan kami meliputi 4 kabupaten nih, Tabalong, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, sama Balangan, ya kan? Kita punya program yang namanya Sapa Nusantara, Bapak Ibu, sinergi pendampingan pelaku usaha di wilayah penyangga IKN Nusantara. Ya 4 kabupaten ini. Gitu. Terus bagaimana sistem pendampingannya? Bapak Ibu tinggal menghubungi kami, kemudian nanti kami akan screening. Apakah produk Bapak Ibu cukup izin PIRT dari Dinas Kesehatan gitu, kalau hanya skala kecil-kecilan, atau misalkan dengan izin PIRT nggak apa-apa, tapi Bapak Ibu mempunyai mental pengusaha yang sangat luar biasa. Pokoknya saya mau nembus pasar internasional. Ya syaratnya harus izin BPOM. Mau masuk retail modern ya syaratnya harus BPOM. Bisa kita dampingi. Syarat utamanya apa? Sarana produksinya harus terpisah dari tempat tinggal. Kalau PIRT tadi, industri rumah tangga itu boleh satu rumah dengan tempat tinggal, izinnya dari Dinas Kesehatan. Tapi itu untuk produk-produk yang low risk ya, dan tidak lebih dari 7 hari konsumsi dan segala macamnya gitu. Tapi kalau sudah masuk ke ranah-ranah yang high risk, misal produk susu, frozen daging, kemudian ada yang mengandung bahan tambahan pangan di mana resikonya tinggi. Semakin tinggi resiko berarti tanggung jawab pemerintah makin tinggi dong. Otomatis harus izin BPOM sehingga harus kita kawal dengan ketat. Itu lebih mudahnya mungkin Bapak Ibu tinggal kontak nomor WhatsApp yang ada di sosial media kami. Instagram ya. Instagram ada, Facebook ada, Twitter ada. Itu lengkap. WA layanan juga ada, tinggal
konsultasi gratis nanti kami dampingi. Gitu. Oke, Kami baiklah. datang ke rumah Bapak Ibu. Oke, mungkin menjawab ya Pak Arul tadi, dan ini Danu Pandan juga bertanya terkait legalitas, sama juga semoga terjawab ya. Mungkin kalau masih kurang paham bisa di rewind nanti apa namanya jawaban dari Bapak. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Mursid Ilham. Izin Bu ya ke Bapak dulu. Mau tanya kira-kira apa saja kriteria suatu produk yang memang harus atau wajib melampirkan izin BPOM? Tadi ada disinggung sedikit ya, ada terjawab tadi. Sudah kami singgung ya, ada kategori yang bisa izin PIRT, ada yang harus BPOM. MD, itu ada daftarnya gitu ya, regulasinya bisa kita banyak baca di internet, banyak bisa kita baca ya Bapak Ibu ya. Kalau saya bacakan satu-satu mungkin ada ratusan kan gitu. Mungkin lebih simpelnya, mungkin Bapak Ibu nanti kontak person situ, kemudian selesai Pak Bu, produk saya ini, mohon dampingan dong, harusnya seperti apa, pasti akan harus kami respon. dari kesadaran individunya Pak ya. Karena tanggung jawab produk itu adalah tanggung jawab produsen. Betul Betul kan? Betul. Produk itu ibaratnya kayak anak kita ya Mbak ya. Masuk anak kita yang tanggung jawab tetangga kan nggak mungkin. Iya betul sih. Nah, gitu. Oke, lanjut karena ini banyak sekali. Jadi kita sambil melihat apakah sama gitu ya pertanyaannya. Oke. Ini nanti dulu seberapa penting dari Abdul Patah ya, seberapa penting peran edukasi dalam meningkatkan kesadaran pengusaha terhadap standar keamanan pangan dan obat? Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali nih. Sebenarnya tepuk tangan dulu buat Pak Abdul Patah, thank makasih, you. Pak, thank you ini atas. Memang kendala kita selama ini itu adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Betul. Gitu. Kebanyakan mikirnya gini, ala produknya bagus kok ngapain harus jenis. Nah, bilang bagus dari mana standarnya? Gitu. Enak mungkin makanan misalnya. Nah, enak itu belum tentu juga. Kalau enak ini kan masalah lidah saja ya. Yeah. Banyak yang enak tapi justru malah membahayakan kan. Betul. Seperti itu. Gitu. Nah, sejauh mana pentingnya edukasi? Ya, edukasi ini ibaratnya ya bisnis proses utama dalam membangun kesadaran. Makanya kita turun di semua lini ya, di SMP, SMA. Ke semua lini, mulai dari segala umur. Wow. Karena masing-masing segmen umur ini punya karakteristik produk yang dikonsumsinya masing-masing. Betul. Iya. Seperti itu. Nah, termasuk ini ya Bapak Ibu ya, ini termasuk sarana kami untuk meluaskan edukasi. Pentingnya kita mengkonsumsi produk obat dan makanan yang aman bermutu. Caranya gimana sih? Gampang sih Bu. Cek kliknya. K itu apa? Ya. Kemasan. Betul. Kalau kita beri produk kemasannya rusak atau enggak? Okay. Ada bekas-bekas bolong atau enggak? Bekas gigisan tikus, bekas serangga atau enggak? Kalau sekiranya udah rusak ya nggak usah dibeli, sayang duitnya. Ya, simpan Pak ya. Kemudian label. Kemasan label. Ada juga yang labelnya nih mengada-ada jamu ini obat segala penyakit, yang hidup bisa mati, yang mati bisa hidup lagi. Berat banget Pak. Wah, kemudian bisa memutihkan dalam waktu 1 kali 24 jam. Waduh. Cat kali gitu ya. Kemudian ini label ya. Iya betul. Kemudian izin edar. Cek klik ya, kemasan label izin edar. Ada izin edarnya ndak? Bisa PIRT, bisa MD kalau untuk pangan, kalau untuk kosmetik NA, kalau untuk obat tradisional TR dan segala macamnya. Cek. Kemudian bagaimana cara ngeceknya Pak? Ada aplikasi BPOM Mobile. Oke. Pasti kan semua punya HP ya. Silakan buka Play Store-nya, ketik BPOM Mobile. Nggak berat kok filenya. Itu menjadi senjata yang bisa melindungi Bapak Ibu dan keluarga. Oke, baik. Terakhir kadaluarsa. Nah, itu penting. Kayaknya yang pertama itu saya ke kadaluarsa dulu, Pak. Nah, itu kalau udah kadaluarsa ya ngapain? Dikonsumsi terlalu berisiko. Sakit perut. Ya. Kalau yang make merah-merah atau gatal-gatal. Nah, kembali lagi kesadaran itu kalau nggak sadar dikiranya masih bagus, nggak apa-apalah harganya murah. Nah, kembali lagi kesehatan lebih mahal. Betul Bapak ya. Oke, sip. Lanjut. Aduh, banyak sekali nih ya. Ada Haji Abdul Haidi, izin bertanya bagaimana peran Lokapom dalam mendukung pengembangan usaha di industri obat dan makanan khususnya bagi para pengusaha lokal, Tabalong misalnya gitu. Oke, Pak siapa tadi? Abdul Haidi. Pak Abdul Haidi. Bapak,
Jadi kami hadir ke sini itu bukan tanpa maksud dan tujuan ya Mantap. Pak. Ya. Nah, mental entrepreneurship itu ada di mana-mana, termasuk kami di ASN. Pada saat kami ditugaskan di sini, pertama kali yang saya tanya ke diri sendiri adalah apa manfaat yang bisa kami berikan untuk masyarakat sini. Kemudian kami sowan ke pemerintah daerah, ke kepala daerah segala macam, apa sih yang menjadi kebutuhan. Ternyata adalah di masyarakat mendeklar bahwa kami adalah daerah penyangga IKN. Otomatis kami juga harus bisa menikmati perkembangan perekonomian dan segala macamnya, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita ngomong ekonomi nih Pak, hampir sekitar 95% itu ditunjang oleh UMKM. Waduh, betul, fakta. Negara ini loh ya, fakta kan ya. Nah, gitu. Tapi banyak juga yang apa istilahnya menganaktirikan UMKM gitu loh. Istilahnya seperti itu. Nah, ini menjadi concern yang kami dampingi Pak, sehingga kami di sini bikin program ya yang khusus untuk mendampingi UMKM terutama obat dan makanan ya Pak ya. Karena memang ranah pengawasan kami kan obat dan makanan. Betul. Gitu. Jadi kami melihat fakta bahwa contoh nih, ini fakta yang dari Kabupaten Tabalong nih. UMKM ada 18.000 lebih. Wow. Yang berada di sektor obat dan makanan sekitar 8.000-an. Begitu kita cek, yang punya izin edar BPOM masih bisa dihitung dengan jari. Jari saya 10 harnya ya kurang lebih seperti itulah. Wah. Ini kan gapnya terlalu jauh nih. Kita tidak akan menyalahkan siapapun. Sekarang kami introspeksi diri. Ini harus diakselerasi. Kami melakukan sinergi dengan semua sektor, termasuk juga dengan radio dan TV Tabalong, betul. dengan pemerintah daerah, pemerintah swasta, dengan Murung Pudak juga, SMK Murung. Semua kita ajak untuk menumbuhkan iklim agar UMKM ini maju. Kita dampingi Pak. Sekarang kami punya program pendampingan intensif Pak. Jadi dari berbagai macam UMKM kita screening mana yang sekiranya sudah siap untuk naik kelas ke izin BPOM. Kita dampingi dalam bentuk program pendampingan intensif di grup WA yang berisi sekitar 30-40, itu nanti kita dorong untuk closing izin edar BPOM. Setelah itu nanti kita akan bantu bagaimana mengembangkan pemasarannya. Dan yang tidak kalah penting juga kita bantu bagaimana sustainability business development-nya. Karena banyak juga nih UMKM itu kelihatannya aja kerja padat karya, untungnya hanya untuk bayar cicilan bank. Iya. Ini untuk refleksi kita bersama ya Pak ya. Iya. Ya edarannya paling tetangga gitu. Kita capek kerja tapi kapan kayanya gitu. Kalau mau kaya dari industri benar-benar ya omsetnya harus ditingkatkan. Kalau kita ngomong omset ya harus pasarnya harus luas. Kalau kita ngomong pasar harus luas, kita ngomong retail modern. Pintu masuknya dari mana? Dari izin edar BPOM itu. Karena itulah bentuk jaminan mutu dan keamanan dari negara ini. Nah, terus kalau di ngomong kontribusinya itu tadi, cara mengaksesnya gimana? Gampang Bapak Ibu tinggal kontak yang ada di kontak-kontak kami, nanti tim dari kami akan segera merespon. Karena kami di sini untuk melayani Bapak Ibu. Betul sekali. Mau main ke kantor, ayo monggo sambil ngopi-ngopi. Iya, di Propernas ya Pak ya. Iya, di mall pelayanan publik kami juga. Oh betul, ada ya. Dari pagi Pak ya pelayanannya. Dan satu lagi apa sih kontribusi? Termasuk kita menumbuhkan calon-calon pengusaha nih loh. Makanya kita di sini dengan SMK Borobudur kami tahu 5 tahun calon pengusaha besar nanti gitu. Pak ya. Jangan sampai nanti kebutuhan terkait produk obat makanan disuplai dari negara lain. Bahan baku kita diekspor, kita impor lagi dalam bentuk produk. Tetap aja kita yang check out. Kapan kita di check out negara Cina? Gitu. Iya, betul sekali. Oke. Kurang lebih gitu ya Pak ya. Oke, mungkin semoga terjawab ya. Kalau misal ada kurang-kurang bisa ngobrol secara pribadi gitu ya. Silakan, dengan dengan Pak Taufik. Oke. Dan pertanyaan-pertanyaan kayaknya sama-sama juga ya dengan yang lain. Bagaimana kalau Lokapom berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha tadi agak sudah terjawab juga ya. Ada juga yang bertanya mekanisme pengawasan tadi juga sudah ada Bapak menjawab sedikit ya. Ada mekanisme pengawasan agak berbeda itu kalau. Oke, boleh dijawab itu Pak. Boleh ya. Jadi, karena ada yang sama-sama, kalau yang itu boleh. Kalau tadi Muhammad Al-Katiri namanya. Kalau tadi kan konteksnya dengan bagaimana kita memfasilitasi UMKM untuk tumbuh berkembang. Ini mekanisme pengawasan produk di pasaran. Produk di pasaran. Jadi pengawasan kami itu ada
scoop ya. Yang pertama pre-market dan post-market. Pre-market itu kita ngawasi sebelum produk itu mendapatkan izin edar. Caranya bagaimana? Kita cek benar-benar, kita audit produksinya udah benar belum? Sarana produksinya sesuai dengan standar belum? Dan bukti memenuhi standar kita terbitkan namanya sertifikat CPPOB, CPKB, CPOTB tadi ya. Gitu. Kemudian untuk produknya sendiri nanti kita uji di laboratorium, ada bahan berbahaya enggak? Nah seperti itu. Kalau misalkan mengandung bahan, otomatis nggak mungkin dong kita meloloskan. Ini pre-market. Jadi barang-barang sebelum gitu ya, yang mendapatkan izin edar BPOM itu kita pastikan dia tidak mengandung bahan-bahan berbahaya yang merugikan kesehatan. Kemudian setelah dikeluarkan izin edar, apakah ada jaminan nih pengusaha komit? Iya kan? Betul. Dalam sistem pengawasan nggak ada istilahnya husnuzon, tuh nggak ada. Iya sih. Iya kan? Betul. Karena apa? Resikonya terlalu tinggi. Jadi prinsipnya gini, Bapak Ibu kalau mau nakal aja, tetapi ingat kita ada di mana-mana gitu loh. Iya. Kita nanti akan sampling produk itu pada saat di lapangan, kita uji di laboratorium. Ingat yang namanya sistem saintifik itu dia nggak akan bohong. Begitu misalkan dari beberapa parameter standar ketemu satu di antara 15 katakanlah, otomatis kita sebut produk Anda tidak memenuhi syarat. Kalau sudah tidak memenuhi syarat, otomatis kita cabut izin edarnya. Dalam rangka pembinaan. Ini loh yang bukan kurang. mematikan usaha. Bukan, karena kembali lagi kesehatan masyarakat itu harganya utama, mahal dan tidak bisa ditawar-tawar. Itu pengawasan post market. Jadi kita melakukan sampling produk-produk di pasaran, kemudian kita lakukan pengujian laboratorium. Kita pastikan tidak mengandung bahan berbahaya. Kalau memang aman, masih tetap komit seperti di awal, silahkan beredar. Tapi begitu kita sampling, kok ternyata ada yang mengandung bahan berbahaya, ini wujud dari tidak komitmennya pelaku usaha nih. Nah, itu nanti akan kami cabut izin edarnya. Kalau sudah tidak ada izin edarnya kok masih beredar, ya mau nggak mau nanti ranahnya pro justisia. Gitu. Kalau misalkan ada yang menjual produk kosmetik dan farmasi ilegal, itu ancamannya 12 tahun penjara atau denda 5 miliar. Nah, tapi itu ultimum remedium ya, harapannya tidak sampai ke sana. Kita dampingi dulu biar sama-sama tumbuh berkembang. Gitu. Dan yang pasti kesadarannya itu tadi ya, masyarakatnya mengonsumsi, yang produsen yang membuat produknya itu juga harus sadar. Ada juga pertanyaan yang lumayan menarik mata Rina ya, ada dari Mas Bambang. Paman pentol pang pak perlu jua kah beizin ke BPOM? Paham gak Bapak dengan bahasa itu? Apa Mbak? Coba ditranslate. Oke. Paman pentol perlu jua nggak ada izin BPOM? Untuk pentol itu kalau misalkan dia dalam bentuk frozen ya. Bukan yang dorong, paman dorong ya? Iya, karena itu kan masuknya bukan makanan kemasan tapi makanan siap saji ya. Betul. Sama kayak warung-warung gitu ya. Itu bukan ranah pengawasan kami, tetapi kalau ada orang keracunan makanan kayak gitu pasti larinya juga ke BPOM gitu. Iya sih, betul sih. Misalkan kasus keracunan pangan kan macam-macam ya. Itu bisa entah itu bisa kayak prasmanan, cateringan, segala macamnya, pentol atau segala macam. Ya ujung-ujungnya juga nanti nguji sampelnya juga ke BPOM. Tapi kalau untuk pentol yang berbahan daging bener, kemudian dia di frozen dan didistribusikan, itu juga harus lewat ada izin edar BPOM seperti itu. Baiklah, ada dari Adi Candera, banyak sekali Pak hari ini, masya Allah. Alhamdulillah ya. Ada biasanya UMKM usaha keripik atau sejenisnya, sering mereka saat pencucian atau perendaman ubi atau bahan lainnya ke air kapur. Apakah ada efek bagi kesehatan? Apakah ini dibolehkan Pak? Merendam sebelum menjadikan keripik gitu ya, si singkong itu direndam ke kapur. Air kapur, apa sih namanya? Air kapur, betul ya. Apakah itu ada efeknya buat kesehatan dan dibolehkankah? Ini tricky ya pertanyaannya ya, karena pada prinsipnya gini Bapak Ibu, kita bekerja berdasarkan standar ya, dan standar itu nanti laboratorium yang bilang gitu loh. Nah, apabila dalam proses pengujiannya itu nanti terdeteksi entah itu dia melebihi kadar atau ada bahan berbahaya yang di situ, ya otomatis tidak boleh
dikonsumsi ya. Kembali lagi di sini ke kesadaran masyarakat masing-masing bahwa kita juga perlu memahami ada bahan-bahan berbahaya di sekitar kita. Gitu. Nah, prinsipnya kalau sudah ada izin BPOM itu sudah aman. Betul. Nah, makanya nanti pertanyaan itu bisa melebar. Kalau mengandung ini gimana Pak? Mengandung ini gimana? Panjang sekali aja, gitu ya kan? Ya. Nah, gitu ya. Monggo dicek aja gitu ya. Intinya kalau udah ada izin BPOM-nya aman gitu. Seperti itu. Biasanya industri-industri rumahan itu sering dipertanyakan gitu Pak oleh masyarakat gitu. Ya, contoh misalkan kayak ada yang mengandung borak gitu ya, borak kayak kerupuk-kerupuk apa gitu kan. Dari segi rasa makin kriuk ya Bu ya? Iya betul, ya agak lama lontong melempemnya juga makin kenyal, rasanya makin enak gitu. Tapi kan dibalik keenakan itu kan kita tidak tahu madorotnya gitu ya. Iya betul. Kemudian ada juga formalin, formalin. Enggak, saya nggak mati kok Pak. Nah, yang nggak langsung mati Pak. Tapi ya. Bapak pernah nanya nggak sel-sel dalam tubuhnya ngomong apa? Nggak bisa dengar. Kamu baik-baik aja. Hal-hal yang tidak bisa dideteksi panca indera Iya kita. betul. Makanya negara ini ada badan POM itu tujuannya itu. Saya nggak kebayang kalau misalkan nggak ada POM, terus yang untuk melihat makhluk-makhluk yang halus itu siapa gitu. Oke, ramai sekali Masya Allah hari ini ya, dan itu kayaknya yang terakhir karena sudah pukul 3 lewat ya ini sekarang. Masya Allah sekali. Karena kalau BPOM pasti ramai nih Pak, seperti yang kita bahas kosmetik kemarin ya, pasti banyak yang bertanya. Oke, mungkin kita sebelum close kita tanya ke Ibu nih, harapannya buat murid-murid nih Bu, apalagi ini kan yang di tahun ini, tentu yang di tahun akan depan ada target tersendiri karena sudah ada yang keluar daerah itu. Mungkin Ibu ada punya standar sendiri, bisa disampaikan Ibu harapannya kepada murid-murid di SMK yang saat ini pasti ada yang menyaksikan karena ramai sekali ini, puluhan yang menonton kita nih. Oke, baik. Jadi untuk anak-anak Ibu, anak-anak Ibu ya. Jadi untuk anak-anak itu Ibu sangat berharap bahwa di jurusan ini itu adalah jalan, bukan tujuan. Jadi jurusan itu adalah jalan untuk menuju, untuk mempersiapkan masa depan mereka. Untuk mempersiapkan masa depan mereka yang pastinya harapan kita jauh lebih baik daripada kondisi sekarang. Jadi balik lagi kayak yang sudah diomongin tadi, bahwa masa depan itu ada di tangan mereka, ada di pundak mereka, dan mereka yang akan menjalaninya itu. Jadi apapun yang akan terjadi di masa depan itu adalah hasil dari hal-hal yang dilakukan sekarang. Jadi alangkah lebih baik jika kita belajar bertanggung jawab, berintegritas yang tinggi, kemudian juga disiplin, serta jangan lupa bekerja keras. Mantap sekali Bu Guru. Oke. Terakhir dari Bapak nih Pak, himbauan nih Pak, pasti banyak sekali yang harus Bapak himbau, terutama pelaku usaha, masyarakat, si konsumen dan sebagainya. Silakan Pak. Sesuai tema kita kali ini, yang pertama kali saya sampaikan kepada generasi-generasi muda ya. Saya generasi muda dan adik-adik nih ya. Sesuai tema kali ini, bahwa seperti yang disampaikan Ibu tadi, bahwa masa depan ada di tangan kalian, ya kan? Dan potensi keanekaragaman hayati negeri ini sangat luar biasa dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Kalianlah harapan-harapan dari negeri ini. Dan melalui inovasi-inovasi dari industri obat dan makanan itu nanti akan sangat membantu perekonomian negeri ini. Itu seperti terutama untuk adik-adik yang di SMK Murung Pudak, apa yang dilakukan Ibu Guru itu sudah prototipe bagaimana saat kalian akan mengalami dunia kerja sebenarnya. Betul. Bagaimana kalian berpikir menciptakan sebuah produk, bagaimana kalian nanti akan berkonflik, bagaimana kalian berinteraksi dengan pihak luar, bagaimana kalian akan bernegosiasi. Nah, ini pelajaran yang penting. Terus dipertahankan semangatnya, terus dijaga mental entrepreneurship-nya. Tujuannya satu, kita harus membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Dan dengan manfaat itulah nanti kita akan dipelihara oleh alam semesta dalam bentuk rezeki dan kemakmuran kita. Itu untuk adik-adik ya, baik mahasiswa maupun pelajar gitu. Betul. Untuk pelaku UMKM, kami ada untuk mendampingi Bapak Ibu semuanya. Jadi target kami UMKM Bapak Ibu, terutama yang berada di industri produk obat dan makanan, tidak hanya sekedar untung recehan, tetapi kami ingin melihat produk Bapak Ibu menjadi produk yang bisa berdaya saing minimal skala nasional, kalau bisa internasional, dan bisa menjadi pilar-pilar perekonomian bangsa ini.
Bapak Ibu harus sadar bahwa Tabalong suatu saat akan menjadi Bogor atau Bekasi atau Betul, Tangerang. betul, Gitu ya. betul. IKN, Yes, seram nah. di depan IKN. Kemarin kami juga sudah koordinasi dengan pihak IKN. Saya sudah ketemu dengan Deputi Investasi, dan kita masih dalam proses penjajakan kerjasama apa yang bisa kita tindak lanjuti bersama. Harapan saya satu, bahwa produk-produk yang kita dampingi nanti bisa menembus pangsa nasional melalui IKN. Nah itu salah satunya seperti itu. Kemudian untuk pelaku usaha yang produknya masih belum punya izin edar, ayo gitu loh, ayo kita dampingi, jangan sampai kucing-kucingan. Gitu. Terus untuk yang menyalahgunakan sediaan farmasi untuk mengambil kepentingan pribadi, ini banyak juga yang jualan obat-obat. Terutama targetnya ini anak-anak SMA juga ini. SMA, SMK, mereka jualan pil ya, trihexyphenidyl dan segala macamnya. Anda akan berhadapan dengan kami. Wow. Berhadapan dengan Bapak ya. Ya, gitu, seperti itu. Karena kami tidak rela generasi-generasi muda ini, kami concern untuk mengembangkan mereka. Kalau Anda berniat untuk merusaknya, jujur dalam hati, kami akan berjuang untuk menjaga adik-adik ini. Seperti itu. Dan juga untuk orang tua juga sama, diperhatikan bagaimana pendidikan mereka, bagaimana keseharian mereka, agar selalu positif dan terhindar dari penyalahgunaan obat-obat terlarang. Seperti itu. Dan terakhir untuk lintas sektor, ayo bareng-bareng kita jaga masyarakat kita. Iya, betul. Ya kan? Iya, dari orang tua, lingkungan, sekolah gitu ya. Pemerintah pun juga PR-nya sangat-sangat besar sekali untuk generasi yang akan datang. Oke, menarik sekali hari ini pembahasan kita, terasa 1 jam lebih Pak kita berdialog. Oke. Dan kita cukupkan sampai di sini Pak, karena sebentar lagi akan ada azan asar gitu ya untuk wilayah Tanjung dan sekitarnya. Dan kita ucapkan terima kasih banyak Ibu Guru, ya sukses selalu, dan sukses juga buat anak didiknya nih Bu. Keren sekali. Oke, baiklah, dan Bapak terima kasih. Kita nanti ada PR lagi untuk berdialog di ke selanjutnya nih Pak. Oh siap. Siap diundang Pak ya. Oke, dengan materi-materi, karena selalu ramai nih Pak. Facebook kami kalau mengundang BPOM pasti ramai sekali. Oke. Dan kami juga terima kasih banyak juga buat yang sudah bertanya tadi. Ya mohon maaf misal ada yang tidak sempat terjawab karena waktu juga yang memisahkan kita ya, pendengar dan juga yang menyaksikan kami di live streaming Facebook, dan yang buat nelpon tidak sempat ya karena di Facebook juga sangat ramai sekali. Oke, kita tutup saja sampai di sini, dan yang ketinggalan tadi bisa di rewind ya di Facebook kami, dan juga nanti kita akan upload juga di YouTube insya Allah, jadi bisa Anda ulang lagi penjelasan-penjelasan dan juga cerita-cerita dari Ibu Ipit tadi seputar produk dari siswa beliau gitu. Oke, kami izin pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak, dan terus dengarkan, terus dengarkan Radio Suara Tabalong yang mengudara dari pagi hingga nanti malam. Dan kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Radio Suara Tabalong, nyalakan pemberitahuan untuk mendapat update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.